Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang integral lipat 2 pada persegi panjang ya. Oke, kita langsung aja ke yang namanya adalah definisi gitu ya. Apa sih definisinya? Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi. Definisinya adalah misalkan f itu suatu fungsi dua variabel. Jadi kita di sini fokusnya ke fungsi dua variabel ya, yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R ya. Jadi di sini persegi panjangnya itu tertutup R gitu ya, tertutup. Jika di sini limitnya di sini ya, limit 0 mendekati 0. Di sini ada sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Di sini ada fungsi X, K, Y, K dikali dengan delta AK gitu ya. Jadi ada suatu limit dari suatu sigma fungsi X, K, Y, K dikali delta AK ya. Nah, kita katakan bahwa F dapat diintegrasikan pada R. Lebih lanjutnya bisa kita katakan bahwa di sini integral lipat 2 dari suatu fungsi xy dA disebut dengan integral lipat 2f pada R, diberikan oleh di sini ya, integral lipat 2 di sini ya. Integral lipat 2R pada fungsi xy dA itu sama dengan apa? Limit ya. Limit sigma dimulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N, fungsi X, K, Y, K dikalikan dengan delta AK. Oke, jadi mencari suatu integral lipat 2 ini kita bisa secara definisi, yaitu artinya adalah limit sigma ini suatu fungsi X, K, Y, K dikalikan delta AK. Oke. Itu secara definisi ya. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih jelas dengan menggunakan contoh ya. Nah, sekarang bagaimana untuk sifat-sifat integral lipat 2 di sini? Yang pertama, sifatnya itu bersifat linear ya. Integral lipat 2 itu bersifat linear, yaitu jika di sini kita ketahui integral lipat 2 R pada Kf xy dA itu seperti integral biasa ya. Jadi di sini ada Kf xy atau K gitu ya. Maka K-nya kan di sini bisa keluar sehingga K integral gitu ya. Kalau kita ketemu dengan integral biasa kan juga seperti itu. Nah, untuk penjumlahannya misalkan di sini ada penjumlahan integral lipat. Di sini ya integral lipat jumlahkan, maka bisa dijumlahkan satu per satu gitu ya. Itu secara sifat yang pertama adalah linear. Kemudian untuk yang kedua, jadi integral lipat itu bersifat aditif atau dapat dijumlahkan pada persegi panjang yang saling berhimpit pada sebuah garis. Nah, ini misalkan di sini kita tuliskan integral lipat fxy itu bisa dituliskan dalam bentuk penjumlahan integral lipat fxy dA plus integral lipat fxy dA gitu ya. Atau bisa juga dia sifat yang ketiga adalah sifat perbandingan berlaku. Jadi kalau kita ketahui fungsi xy kurang dari atau sama dengan gxy, itu maka dia juga berlaku di integral lipatnya fxy-nya kurang dari atau sama dengan integral lipat gxy dA gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama di sini diketahui fungsi tangga gitu ya, fungsi tangga di mana diketahui fxy-nya itu ini ada kalau kita melihat ini kan ada 3 tangga ya. Ini fungsi tangga yang pertama, fungsi xy-nya ini hasilnya 1 pada saat apa? Pada saat posisinya 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3, Y-nya 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk menghitung siapa? Integral lipatnya, lipat 2-nya dari fungsi xy dA. Nah,
Fungsi XYDA itu yang mana? Yang ini yang diketahui yaitu fungsi tangganya. Kita diminta apa? Menghitung integralnya. Nah, bagaimana menghitung integralnya ini? Di sini sudah diketahui R-nya siapa? R-nya untuk X-nya dia posisinya 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3. Y-nya posisinya 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kita bisa menghitung integral ini ya. Kita bisa menghitung integral dari suatu fungsi tangga. Oke ya. Caranya langkah pertamanya apa? Kita bisa menuliskan fungsi itu dibuat menjadi persegi panjang. Nah, bagaimana kita menuliskannya? Nah, di sini kan kita sudah tahu, di sini kan fungsi tangganya ini ya. Ada 1, 2, 3 fungsi tangga. Nah, kita perhatikan yang mana? Kita perhatikan bagian yang ini. Ya, kita perhatikan bagian yang ini dulu. Oke, dibuat dalam bentuk persegi panjang di mana R1 kita bisa tuliskan dengan siapa? R1 ini kita tuliskan lagi ya XY ya. Itu siapa? XY-nya posisinya 0 kurang dari atau sama dengan ini kita tulis ya. 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3. Y-nya siapa? Y-nya ini 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 1. Kita mau buat dalam bentuk fungsi dalam bentuk persegi panjang gitu ya. R2-nya itu siapa? Sama kita nuliskan XY di mana siapa? Ini kan X-nya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, kita tulis 0 kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3. Y-nya siapa? 1 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 2. Ini kita jadikan sama dengan ya. Awalnya kan di sini nggak ada sama dengannya karena kita mau buat dalam bentuk persegi panjang gitu ya. Kita mau mencari luasnya nanti ya. Oke, nah sekarang R3-nya siapa? XY di mana ini 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3. Kita tulis 2 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 3. Kita semuanya bentuk dalam kurang dari atau sama dengan, di sini kan kita sudah tahu R-nya kan ini ya. Oke, berarti kan semuanya kita bisa bentuk dalam bentuk sama dengan, karena tujuannya nanti kita akan mencari luasnya gitu ya. Oke. Nah, dari sini kalian bisa pahami dulu, kita menulis R1, R2, R3, langkah pertamanya begitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari ininya. Berarti ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, tadi pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari integralnya. Nah, integral ini kita bisa memanfaatkan sifat penjumlahan integral. Ya, sifat penjumlahan integral ini sambil kita mengulas kembali dulu waktu di kalkulus integral ya. Integral ini fxy lipat ya dA gitu. Ini bisa diperoleh dari apa? Integral lipat ini R1 gitu ya, masih di fxy dA ditambah dengan integral apa? Integral lipat di sini R2. Tadi kita bisa memanfaatkan sifat penjumlahan integral atau aditif ya tadi ya, di sifatnya ya, fxy dA ditambah lagi integral R berapa? R3 fxy dA, karena R-nya ada berapa tadi? Ada 3. Kalau R-nya ada 4 ya tambah R4. Ini mah ya plus R5 dan seterusnya gitu ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini bahwa fxy, fungsi xy-nya tadi kan ada fungsi tangga ya. Ini kan fungsi tangga, kita perhatikan. Di sini kan fungsi tangganya ada berapa? 3 ya. 1 jika ini, 2 jika ini, 3 jika ini gitu ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan integral dari fxy dA untuk R yang pertama ini gimana? Berarti fungsi tangga yang pertama tadi kan fungsinya hasilnya berapa sih? 1 gitu ya. Sebentar. Fungsi tangga yang pertama tadi kan hasilnya 1 ya. Oke, maaf. Bentar. Pennya 1. Oh ini. Oke, 1 kita tulis 1. 1 ini dikali dengan berapa? Dikali dengan A. R1 ini adalah luasnya. Luas yang pertama, luasan pertama plus fungsi tangga yang kedua berapa? Tadi 2 kan? 2. Maka dikalikan dengan AR2.
Fungsi tangga yang ketiga berapa? Hasilnya 3 dikali dengan AR 3. Lalu kok urut 1, 2, 3 ya? Karena memang soalnya 1, 2, 3. 1 nanti dikalikan dengan siapa? 1 ini dikalikan dengan AR 1. Nah, yang 2 ini fxy kedua dikalikan dengan AR 2. Fxy yang 3 kan hasilnya 3 dikalikan dengan AR 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi tergantung soalnya. Oke, nah sekarang 1 dikali AR1. A itu apa? Luas ya, luasan dari R yang pertama. Luasnya berapa? Nah, kita perhatikan tadi R yang 1 ini kan 0 sampai 3 untuk X-nya, 0 sampai 1 untuk Y-nya. Ini kalau digambarkan begini. Ini kalau kalian gambar dalam bentuk bidang X, Y, Z, ini kan X, Y, Z, lipat 2 ya, kita berbicara di situ, Y, Z. Ini kalau kita perhatikan X-nya kan dari 0 sampai 3. Ini kalau kita tuliskan 1, 2, 3 gini ya. 1, 2, 3 berarti dari 0 sampai 3 di sini. Terus Y-nya berapa? Dari 0 sampai 1. 0 sampai ini kan 1, 2, 3. 0 sampai 1 kan berarti di sini ya. Oke, nah ini berarti kan persegi panjang yang posisinya di sini. Ini R1. Nah, ini kan berarti kita lihat berarti panjangnya berapa sih? Dari 0 sampai 3 kan 3. 0 sampai 1 Y-nya 1. Nah, ini luasnya berarti berapa? Berarti 1 kali 3. Ini untuk R yang pertama ya. Berarti berapa luasnya? 1 kali 3 berapa? 3 gitu ya. Luas yang pertama. Nah, luas yang kedua kita cari AR2. AR2 itu berarti berapa? Ini 0 sampai 3. Berarti kan ini ya, 0 sampai 3. Nah, Y-nya dari 1 sampai 2, 1 sampai 2, ini kan Y-nya, Y yang persegi yang kedua kan ini. Nah ini berarti, nah ini R2, R2-nya berarti berapa? R2-nya berarti kan panjangnya 3, lebarnya di sini berapa? Dari 1 sampai 2 berarti berapa? Kan 1, berarti kan berapa? Luas dari R yang kedua kan 1 kali 3 berapa? Ya 3 gitu kan, 3 plus 3 dikali luas yang ketiga, kita perhatikan 0 sampai dengan 3 gitu kan, 0 sampai dengan 3 kan ini sampai sini sama, terus kemudian Y-nya berapa? 2 sampai 3, berarti Y-nya kan dari 2 sampai 3 ini kan. Oke, nah kita cari R3 nya berapa? 1 kali 3 sama ya, berarti di sini 3. Berarti berapa di sini? 3 plus 6 plus 9. Berarti hasilnya berapa? 9 plus 9 18. Nah, ini adalah integral dari lipat 2 dari fx y dA dengan batasnya adalah di sini R gitu ya. Oke, dari sini dulu silakan bisa dipahami. Jadi langkah pertama kalian perhatikan, kalian cari dulu batasan R1, R2, R3. Oke. Nah, setelah itu mencari integralnya apa? Dengan memanfaatkan penjumlahan tadi, karena R-nya ada 3, berarti kita jabarkan dari R1, R2, R3. Nah, integralnya ini, cara mencari integralnya berarti kita bisa lakukan di sini apa? Loh, kok ada 1, 2, 3 ini dari fungsinya tadi, hasilnya fxy dikalikan dengan AR1. Nah, fxy-nya 1 maka dikalikan dengan AR1. A-nya itu luasnya ya, luas persegi panjang tadi. Gitu ya. Oke, silakan diperhatikan kembali untuk contoh yang pertama. Oke, nah sekarang saya berikan contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini kita perhatikan di sini misalkan R-nya itu adalah ini XY, di mana ini ya posisinya 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4, Y-nya 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari sama dengan 8. Nah, di sini R-nya diketahui ini ya, dan P adalah partisi dari R menjadi 8 persegi yang sama. Jadi dari R yang sudah diketahui ini, P-nya itu diketahui adalah partisi menjadi 8 persegi. R ini akan dibagi menjadi 8 persegi oleh garis ini. X sama dengan 2, Y-nya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk mengaproksimasikan atau mencari integralnya ini. Integral dari siapa? 64 min 8x plus y kuadrat per 16.
Dengan di sini kita sudah diberikan clue mencari integralnya ini dengan apa? Dengan menghitung jumlahan Riemann yang berpadanan dengan sigma ini. Dengan mengasumsikan bahwa XY-nya adalah pusat dari ke-8 persegi tersebut. Nah, kita sudah diberikan clue mencari integralnya dengan menghitung jumlah Riemann. Oke, nah sekarang bagaimana cara menyelesaikan integral tersebut? Oke, jadi di sini kita sudah diberikan clue. Ini kalau digambarkan ya, digambarkan dalam bidang X, Y, Z. Ini gini, ini ya, Y, Z. Ini X-nya. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, R-nya kita perhatikan, R-nya ini X kan berarti yang ini ya, X-nya kan yang ini. Itu kan berarti 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 4. Berarti dimulai dari 0 ya, sampai dengan siapa? Sampai dengan 4 ya, sampai dengan 4. Oke, misalkan 4 di sini ya, 4. Nah, ini kan berarti dimulai 0 sampai dengan 4. Oke, nah Y-nya di situ yang diketahui mulai dari 0 sampai dengan siapa? Sampai dengan 8. Oh, misalkan di sini 8 di sini, misal ya. Berarti kan di sini. Oke. Nah, ini kalau digambarkan kan begini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ternyata di sini ini kan gambarnya berupa suatu persegi panjang ya, persegi panjang ini kalau digambar begitu ya. Nah, sekarang di sini diketahui P itu adalah partisi R menjadi 8 persegi yang sama. Siapa pembaginya? Oleh X sama dengan 2. Nah, di sini kan tadi X-nya dari 0 sampai 4. X2 kan misalkan kita gambarkan di sini ini 2 ya. Nah, dia persegi panjang ini dibagi oleh X-nya 2, garis X sama dengan 2. Nah, ternyata ini pembaginya. Nah, kita bagi gini. Nah, oke. Terus kemudian dibagi lagi oleh garis Y sama dengan 2. Y posisinya ini ya, Y posisinya yang ini. Oke, 2 ini yang mana? Misalkan kita coba ini 2, 4, 6. Nah, ini 2, 4, 6 gitu ya. Oke, berarti dibagi oleh garis ini. Nah, kita tarik begini, maaf ya kalau kayaknya nggak sama ya. Oke, nah ini kalau kita lihat dia dibagi oleh garis-garis ini. Kalau kita lihat jadi berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 8 persegi ya. 8 persegi yang sama. Oke. Nah, sekarang kita sudah diberikan clue bahwa untuk menghitung integral ini pakai apa? Pakai jumlahan Riemann tadi dengan memanfaatkan 8 persegi tadi yang sudah terbentuk. Tadi diberikan clue, asumsinya adalah pusat dari 8 persegi. Jadi XY-nya ini adalah X bar Y barnya adalah pusat dari 8 persegi. Berarti pusatnya berada di tengah gini. Ini titik-titik senternya, titik poinnya berada di tengah-tengah persegi ini. Oke, nah sekarang karena di sini kita sudah membentuk 8 persegi ya, maka langkah pertama yang harus kita cari, ini kan tadi jumlahan Riemann kan seperti ini ya, sigma apa? Fxky kabar gitu ya, dikalikan delta AK. Nah, kita cari dulu langkah pertama, berarti kita tugasnya adalah mencari siapa sih Fxky-nya ini gitu ya. Maka kita cari tadi ada 8 persegi, berarti kita cari dulu siapa sih Fx1y1 karena 8 ya. Ini siapa? Gitu ya. Terus kemudian kita juga cari siapa? Sampai 8 berarti F di sini X2 Y2-nya siapa? F X3 sampai dengan siapa? 8 Y3 F berapa? X4 Y4. Cari F X5 Y5 F X6 Y6 gitu ya. F X7 Y7 F X8 Y8 gitu ya. Oke, kita mencarinya lumayan banyak ya ini ya. Nah, sekarang siapa sih Fx1 Y1? Kita perhatikan di gambar yang tadi ya. Kita cari X1 Y1. Kita perhatikan.
misalkan kita perhatikan persegi yang ini ya. Titik pusatnya, siapa titik pusat yang berada di sini? Nah, ini titik pusatnya siapa? Nah, ini kan persegi dengan sisi berapa? Ini 2, yang ke sini kan 2, sisinya 2. Ini kalau kita perhatikan persegi ya, persegi ini kan tadi 2, sisinya kan 2 ya. Dari 0 sampai 2 ini kan juga sama 0 sampai dengan 2. Nah, ini berarti titik pusatnya ini kalau digambarkan ya di sini. Ini titik pusatnya berada di koordinat berapa ini? Nah, tengah-tengahnya ini berarti berapa? Ini kan kalau ditarik kan berarti 1. Ini 1 ya. Berarti titik pusatnya berada di koordinat berapa? X-nya 1, Y-nya kan 1 ya. Maka kita cari siapa? Kita cari Kita cari F berapa? F 1,1. Ini kita cari. Itu yang Fx1 Y1. Sekarang kita perhatikan X2 Y2. Misalkan yang 2 yang mana? Persegi yang kedua. Kalian perhatikan. Kalian bisa perhatikan persegi yang kedua ya. Misalkan saya ambil persegi ini yang pertama, ini yang kedua. Saya ambil dari situ, saya gambarkan ke sini ya. Nah, ini kan berarti tadi 2 sampai 4. Ini kan juga 0 sampai 2 masih sama ya, 0 sampai 2. Nah, dia titik pusatnya berapa maka di sini? Ini kan dimisalkannya. Titik pusatnya berapa berarti? Titik pusatnya kan sama. Yang ini masih 1, yang ini berarti titik pusatnya berapa? Tengah-tengah 2 dan 4 berapa? 3 ya. Berarti X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 3. Gitu ya. Oke, sekarang F3Y3 kalian perhatikan. Ini misalkan persegi yang ketiga sama di sini berarti sampai 6 ya tadi ya. 6 ini masih sama 2. Maka titik pusatnya ini berapa? Titik pusatnya berarti berapa? Di tengah-tengah 4 dan 6 berapa? 5 untuk Y-nya ya. Nah, ini berarti titik pusatnya untuk X-nya di tengah-tengah kan masih sama 1, berarti 1,5. F1,5. Nah, sekarang yang keempat berarti kan persegi yang keempat. Persegi yang keempat diperhatikan di sini kan posisinya 6 sampai dengan berapa? 8. Ini masih sama 0,2. Tengah-tengah ini berarti yang ini berapa? Tengah-tengah 6 dan 8? 7 kan ya. Nah, yang ini X-nya masih sama, itu sama-sama 1, berarti 1,7. Ini kita cari. Nah, sekarang 5, persegi yang kelima. Persegi yang kelima kan posisinya di sini ya. Nah, persegi yang kelima, maka ini berarti berapa? Ini 4 ya tadi koordinatnya 4. Tengah-tengah titik tengahnya di sini berapa? Tengah-tengah antara 2 sama 4 berapa? Ini kan 3 untuk X-nya. Nah, di sini untuk Y-nya berarti kan di 1. Nah, berarti berapa? F 3,1. Nah, sekarang yang keenam, persegi yang keenam, kalian perhatikan. Persegi 6 kan posisinya di sini ya. Tengah-tengahnya berarti titik berapa ini? 3,3 gitu ya. Ini kan titik 3, ini juga 3, berarti 3,3. Nah, sekarang yang ketujuh berapa? Ketujuh kita perhatikan di sini kalau digambarkan kan di sini ya. Tengah-tengah ini kan berarti X-nya berapa? Masih 3. Y-nya berapa? 5. Ini berarti 3,5. Nah, yang ke-8, F yang ke-8 maka kan di sini. Berarti berapa titik tengahnya? Titik pusatnya berarti 3,7. Nah, 3,7. Oke. Nah, sudah kita menentukan titik-titik pusatnya F. Nah, kita selanjutnya mencari siapa? F-nya, fungsinya. Fungsi di titik 1,1 hasilnya berapa? Berapa kira-kira? Nah, kita kan tadi punya fungsinya ini. Yang ditanyakan adalah ini. Nah, ini kan yang ditanyakan kan integral 64 min 8x plus y kuadrat per 16 ya. Nah, ini yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita cari F1-1-nya berapa dengan memasukkan tadi fungsinya ya, saya tulis di atas ya. Saya tulis di atas tadi berapa? 6. Nah, tadi kan fungsinya ini F fungsinya kan F ini
fxy ini kan tadi berapa? 64 min 8x plus y kuadrat per berapa? Per 16. Oke, nah ini berarti kalau f11 itu artinya apa? X-nya disubstitusi dengan 1, y-nya disubstitusi dengan 1. Berarti berapa? 64 dikurang 8 dikali 1 plus y-nya berarti ganti 1 kuadrat per 16. Nah, ini dihitung. Maka hasilnya berapa? 57. Kalau kalian dihitung kan hasilnya 57 per 16. Nanti dihitung ya sendiri. Itu hasilnya seperti itu. Oke, nah sekarang F1,3 berapa? Berarti X-nya diganti 1, Y-nya diganti 3, berarti 64 min berapa? 8 kali 1 plus Y-nya diganti 3 ya, 3 kuadrat per berapa? Per 16. Maka hasilnya nanti bisa kalian hitung, maka di sini hasilnya adalah 65 per 16. Oke. F1,5 maka berapa di sini? 64 dikurang 8 dikali berapa? X-nya disubstitusi dengan 1, Y-nya disubstitusi dengan 5, berarti 5 kuadrat per 16. Hasilnya berapa? 81 per 16. Oke, kalau yang 1,7 berapa? 64 dikurang 8 kali 1 plus berapa? 7 kuadrat per berapa? 16. Maka hasilnya berapa di sini? 105 per 16. Nah, F31 berarti X-nya diganti dengan berapa? 3. Berarti berapa? 64 dikurang 8 kali berapa? 3, karena X-nya diganti dengan 3 ya, disubstitusi ya, plus berapa? 1 kuadrat per 16. Sama dengan berapa? Dihitung. Hasilnya adalah 41 per 16. Sama demikian yang 33 berarti 64 min 8 kali 3 plus 3 kuadrat per berapa? 16. Maka hasilnya 49 per 16. Gitu ya. Oke, yang 3,5 berapa ya? Sama, 64 dikali 8 kali 3 plus 5 kuadrat per 16. Maka hasilnya berapa? Bisa dihitung, yaitu hasilnya 65 per 16. Oke, nah sekarang yang 3,7 berarti 64 min 8 kali 3 plus 7 kuadrat per 16. Hasilnya bisa dihitung adalah 89 per 16. Begitu ya. Jadi nanti bisa diteliti kembali ya. Itu kalau sudah menemukan fungsi-fungsinya F11, F2 ada 8 persegi. F-nya sudah ketemu. Langkah pertama tadi bisa digambarkan dulu. Langkah kedua kita cari 8 dari 8 perseginya kita cari masing-masing fungsinya. Kemudian setelah itu kita baru tentukan integralnya. Nah, ini ya integralnya. Integral siapa ya tadi yang ditanyakan? Integral f x y dA. Nah, ini tadi pakai apa? Sigma ya, sigma, karena tadi sudah diketahui di soalnya ya. Dengan menggunakan mengaproksimasikannya pakai itu mulai dari K1 sampai dengan 8 karena ada 8 persegi. Dikali dengan sigma siapa? Fx k y kabar dikali dengan delta siapa? A k. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan delta A di sini? Delta A itu adalah luasan dari masing-masing persegi. Tadi berapa perseginya? Kalau kita perhatikan di sini, persegi ini kan masing-masing persegi tadi luasnya berapa? Ini kalau diperhatikan, ini kan berapa sih? Luas persegi kecil ini ya. Ini yang pertama kita perhatikan. Di sini kan sisinya berapa? 2. Ini kan 2 ya, sisinya 2. Ini kan juga sisinya 2. Masing-masing persegi kan punya 2 sisi. Sisinya adalah 2 satuan gitu ya. Maka luasnya berapa? 4 gitu ya. Kalau kalian cek satu persatu, ini sisi masing-masing persegi sisinya semuanya adalah 2. Maka masing-masing luasnya berapa sih? 4. 2 kali 2 ya, sisi kali sisi kan 4. Nah, ini berarti delta AK-nya adalah 4. Kita perhatikan di situ 4. Nah, 4. Nah, tinggal kita coba untuk masukkan di sini ya. Maka delta AK-nya kan tadi berapa? 4. Berarti di sini sigma K sama dengan 1 sampai dengan 8 F X K
YK di sini bar ya, dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan 4. Nah, 4 ya, dikalikan 4 bisa saya tulis di depan ya, 4 gitu. 4 ini dari mana? Dari delta AK-nya gitu ya. Oke, nah sekarang kita tinggal proses saja. Berarti apa? 4 dikalikan dengan siapa? Siapa sih sigmanya ini? Sigma ini adalah jumlahan. Jumlahan dari siapa? Masing-masing F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Tadi ada 8 yang sudah kita hitung. Maka kita 4 dikali siapa? F1-nya tadi siapa? Tinggal dimasukkan. Berapa? 57 per 16 ditambah dengan berapa tadi masing-masing kita masukkan ya. F2 nya berapa? 65 per 16 plus 81 per 16 plus berapa? Dimasukkan lagi ya, 105 per 16 dan semuanya kita masukkan 41 per 16. Di sini kita pindahkan 49 per 16 ditambah berapa ini? 65 per 16 ditambah 89 per 16, betul enggak? Ya, oke. Nah, ini kita baru jumlahkan. Nah, bisa dihitung dijumlah dulu semuanya, baru dikalikan dengan 4. Maka hasilnya berapa? Kita setelah dihitung hasilnya adalah 138. Nah, itu adalah integralnya, begitu ya. Jadi saya ulas kembali langkahnya tadi, bisa biar kalian ada gambarannya, dicoba digambarkan dulu. Terus kemudian kalian cari titik-titik pusatnya dari masing-masing persegi tadi, baru ditempelkan. Tadi di sini cari F-nya, F11 karena ada 8 persegi, masing-masing cari titik pusatnya, baru nanti dihitung F11, 13 dan seterusnya dilihat dari pusatnya. Nah, kemudian baru dicari integralnya. Begitu ya. Oke, seperti itu untuk hari ini tentang integral lipat 2 pada persegi panjang. Silakan bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.